Hidup di Indonesia sudah pasti harus berdamai pemirsa dengan bencana di mana alam Indonesia yang kaya memiliki konsekuensi rentan terhadap bencana gunung api yang datang kapan saja. Untuk mengenal gunung api dan sadar mitigasi adalah cara untuk akur dengan alam. Selengkapnya dalam Metropedia. Pemirsa, tahun ini satu persatu gunung berapi di Indonesia mengalami erupsi. Namun dampak korban dari bencana ini masih bermunculan, padahal kerap kali disebutkan bahwa kita hidup di negeri rawan bencana sehingga perlu tahu bagaimana mitigasinya dan hidup rukun dengan bencana. Dalam Metropedia kali ini kami ajak Anda kembali mengenal material letusan gunung berapi dan juga rekomendasi agar hidup tentram dengan potensi bencana. Ketika peristiwa gunung berapi ini erupsi, material dari perut bumi keluar yang disebut dengan lava, pemirsa. Lava biasanya memiliki suhu 800 sampai 1200 derajat Celcius. Magma yang meleleh atau yang disebut lava yang mengalami pendinginan dan mengeras akan menjadi batuan beku seperti yang saya pijak ini atau yang biasa disebut dengan basaltis. Sementara lava yang sudah bercampur dengan material lain di sekitar kawah gunung api disebut dengan lahar. Jadi sampai sini Anda sudah bisa membedakan ya antara magma, lava, dan juga lahar. Nah, lahar ini pemirsa bisa berupa lahar panas ataupun lahar dingin. Kalau kita breakdown lebih rinci lagi, letusan gunung berapi seringkali ini muncul beberapa jenis material, gas dan juga cair. Tadi saya sempat sebutkan, untuk material cair itu bisa lava dan juga lahar. Sedangkan untuk material gas dikenal yang namanya MOFET, yaitu gas karbon dioksida mematikan. Lalu ada istilahnya adalah uap air panas yang dikenal dengan fumarol. Dan ada juga gas belerang yang disebut dengan solvatar dan juga awan panas yang merupakan asap yang keluar saat meletus dengan temperatur tinggi dan bisa meluncur menuruni lereng secepat 200 km per jam. Satu lagi pemirsa, material letusan gunung berapi yang dihasilkan adalah jenis material padat. Wow, kembali. Nah, seperti ini materialnya pemirsa. Ketika meletus, material padat yang berasal dari dapur magma yang terbawa keluar bersama lava itu disebut dengan efflata autogen ya. Kalau material dari sekitar kawah yang ikut terlontar saat letusan, ini namanya adalah efflata halogen. Material padat hasil letusan ini ada yang disebut dengan bom. Ini adalah bongkahan-bongkahan batu besar seperti yang tadi meletus, sedangkan yang lebih kecil atau kerikil disebut dengan lapili. Nah, batu besar dan kecil ini justru bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan biasanya. Lalu ada yang lebih kecil lagi pemirsa, yaitu adalah tuff atau ash atau juga abu vulkanik. Bentuknya butiran halus mengandung silika. Ini berbahaya sekali kalau terhirup manusia, namun sangat baik untuk menyuburkan lahan pertanian karena mengandung unsur hara. Oke, pemirsa, ketika lava kemudian menjadi lahar dan semakin bercampur dengan material lainnya, lama-kelamaan dia akan menumpuk di kawah dan mendingin. Ketika terkena hujan, maka lahar ini meluap dan bergerak dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Makanya namanya sekarang menjadi lahar dingin karena menjadi aliran lumpur, batu, dan air yang bergerak cepat. Jadi kalau misalnya jalur lahar dingin banyak endapan sehingga menjadi dangkal, aliran lahar dingin ini bisa menerjang apapun yang dilalui termasuk permukiman warga. Nah, ini sehingga perlu sekali dipantau terus-menerus jalur-jalur lahar dingin dan juga kondisi sungai agar lahar dingin ini bisa mengalir dengan baik dan tidak menyebabkan bencana banjir bandang lahar dingin. Di balik hal yang merusak dan menghancurkan seperti gunung api ini terdapat hal baik bagi kehidupan manusia. Kalau manusianya tidak bisa berbaik dengan alam, hanya bencana yang akan menerpa. Jadi, ayo berdamai dengan bencana, minimalisir dengan tanggap terhadap mitigasi. Saya Anggia Sibuan, sampai berjumpa di Metropedia selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.